Assalamualaikum, hai adik-adik semuanya. Di video kali ini, kakak akan membahas tentang Siaga Mula poin 14 mengenai hari-hari besar nasional dan hari-hari besar keagamaan. Sebelum itu, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama kakak Arinda Tasya Azahra, kakak semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, yang pertama kita akan membahas hari-hari besar nasional. Hari-hari besar nasional sangat banyak sekali. Namun di sini kakak hanya membuat beberapa saja. Yang pertama, pada tanggal 9 Februari itu memperingati Hari Pers Nasional. Pada tanggal 28 Februari memperingati Hari Gizi Nasional Indonesia. Pada tanggal 1 Maret memperingati Hari Kehakiman Nasional. Pada tanggal 9 Maret memperingati Hari Musik Nasional. Pada tanggal 21 Maret memperingati Hari Puisi Sedunia. Pada tanggal 24 Maret memperingati Bandung Lautan Api. Pada tanggal 2 Mei yaitu Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal 17 Mei yaitu memperingati Hari Buku Nasional. Pada tanggal 20 Mei yaitu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 1 Juni yaitu memperingati Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 5 Agustus memperingati Hari Dharma Wanita Nasional. Dan pada tanggal 10 Agustus memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus memperingati Hari Praja Muda Karana. Pada tanggal 17 Agustus memperingati Hari Proklamasi. Pada tanggal 21 Agustus memperingati Hari Maritim Nasional. Pada tanggal 4 September memperingati Hari Pelanggan Nasional. Pada tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Pada tanggal 9 September memperingati Hari Olahraga Nasional. Pada tanggal 17 September memperingati Hari Palang Merah Nasional. Pada tanggal 24 September memperingati Hari Tani Nasional. Pada tanggal 29 September yaitu memperingati Hari Sarjana Nasional. Pada tanggal 1 Oktober yaitu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan pada tanggal 2 Oktober memperingati Hari Batik Nasional dan Hari Batik Dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hari-hari besar keagamaan. Yang pertama yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru Hijriah yaitu diperingati oleh umat Islam. Selanjutnya Hari Raya Nyepi yaitu diperingati oleh umat Hindu. Hari Raya Waisak diperingati oleh agama Buddha. Dan kenaikan Yesus Kristus diperingati oleh agama Kristen. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang ada di Indonesia. Perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Maulid Nabi dirayakan dengan menyelenggarakan serangkaian acara mulai dari zikir, ceramah agama, hingga kenduri dengan makan bersama. Selain memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kenduri juga dijadikan ajang silaturahmi antar warga desa. Selanjutnya, Isra dan Mi'raj. Kegiatan yang dilakukan dalam memperingati hari Isra dan Mi'raj yaitu mulai dari berzikir, bersalawat, hingga ceramah untuk kembali mengingat perjalanan Nabi Muhammad SAW dan mengambil amalannya. Salah satu tujuan dari memperingati Isra dan Mi'raj ialah memuliakan Rasulullah dan keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan Allah kepada umat muslim. Selanjutnya yaitu Idul Fitri. Idul Fitri secara bahasa artinya adalah kembali berbuka, hari boleh makan dan minum setelah berpuasa Ramadan.
Makna Hari Raya Idul Fitri yaitu menjalin silaturahmi sebagai sarana membebaskan diri dari dosa. Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momentum untuk menyempurnakan hubungan vertikal dengan Allah dan secara horizontal membangun hubungan sosial yang baik dengan sesama. Kegiatan Idul Fitri yaitu yang pertama, mandi keramas dan memakai baju baru. Yang kedua, melantunkan bacaan takbir untuk memuji Tuhan selama perjalanan ke tempat sholat Id. Yang ketiga yaitu sholat Id berjamaah di masjid atau ruangan lepas. Yang keempat yaitu bersalaman untuk saling memberi ucapan selamat dan saling memaafkan. Yang kelima yaitu mengunjungi saudara dan tetangga. Dan yang keenam yaitu menyiapkan hidangan khas Idul Fitri. Nah, yang selanjutnya Idul Adha. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin menunaikan ibadah haji yang utama yaitu wukuf dan Arafah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, Idul Adha juga dinamakan Idul Kurban, di mana bagi umat muslim yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha yaitu melaksanakan sholat Idul Adha bersama di masjid atau di lapangan luas, membantu panitia kurban di masjid, membagikan daging kurban kepada masyarakat, mengolah daging kurban, serta menjalin silaturahmi dengan keluarga dan teman. Selanjutnya, Tahun Baru Hijriah. Kegiatan Tahun Baru Islam menekankan pada refleksi, zikir, dan syukur. Bagi kebanyakan umat Islam, Tahun Baru merupakan periode untuk refleksi diri dan kesadaran sejarah. Untuk menandai datangnya bulan Muharram, umat Islam akan membaca ayat-ayat Al-Quran serta mengadakan doa dan khutbah khusus di masjid atau tempat umum. Umat Islam merayakan Tahun Baru Hijriah dengan beribadah di masjid, serta menikmati waktu dengan keluarga dan sahabat dengan saling memberi doa, hadiah, dan makanan tradisional. Selanjutnya, Hari Raya Nyepi. Hari suci Nyepi ini adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Kegiatan yang dilakukan pada saat memperingati Hari Raya Nyepi yaitu turut serta dalam upacara melasti, menyaksikan pawai ogoh-ogoh, tradisi omet-ometan, menikmati hamparan bintang di langit, memaksimalkan fasilitas hotel. Selanjutnya yaitu Waisak. Waisak atau Waisaka merupakan hari suci agama Buddha. Dalam merayakan Waisak, masyarakat Thailand biasanya akan berkunjung ke kuil untuk berdoa. Mereka juga akan mendengarkan ceramah dari biksu. Setelah itu, para umat atau biksu akan berdoa bersama, menempelkan daun emas, dan mengitari patung Buddha. Selanjutnya yang terakhir yaitu kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh murid-muridnya. Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan, seperti yang dicatat dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Kegiatan yang biasa dilakukan yaitu menghadiri pelayanan gereja Kristen, puasa menjelang hari Paskah, pesta makan, serta mematikan lilin Paskah. Nah, sekian dari penjelasan kakak. Lebih kurangnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.